Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Komisi 7 telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Nah pemirsa, undang-undang ini menjadi hal yang baru dan diharapkan bisa memberikan satu dampak positif terhadap sektor pariwisata yang mana kita tahu bahwa Indonesia memiliki destinasi wisata yang cukup besar dan perlu diperkuat nanti ke depannya. Nah lantas seperti apa kemudian RUU ini, inti dari RUU ini saya sudah bersama dengan Ketua Komisi 7 DPR Bapak Saleh Daulay dari fraksi Partai PAN. Pak, revisi Undang-Undang Pariwisata Pak, seperti apa poin yang sudah disepakati Pak? Ya, sebetulnya kan sebagai sebuah revisi, maka sebetulnya undang-undang ini hanya kelanjutan daripada undang-undang yang ada sebelumnya. Tetapi tentu ada beberapa pasal-pasal penting yang kita perbaiki, kita sesuaikan, kita kontekstualisasi dengan kondisi perkembangan pariwisata baik domestik maupun global. Nah karena itulah maka ada beberapa poin penting saya kira yang perlu dicatat di dalam undang-undang baru ini atau revisi undang-undang ini. Pertama di sana ada semacam penyebutan baru terkait dari desa wisata dan kampung wisata. Desa wisata dan kampung wisata ini adalah istilah yang saya kira baru dimasuki dalam undang-undang ini yang saya kira berbeda dengan undang-undang yang sebelumnya, di mana di sini dijelaskan bahwa desa wisata atau kampung wisata itu mulai dari desa rintisan, kemudian desa berkembang atau kampung berkembang dan juga desa desa mandiri atau desa atau kampung mandiri. Jadi ada 4 ya, mulai dari rintisan, berkembang, maju dan mandiri. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat baru. Kita harapkan nanti dengan adanya istilah-istilah baru ini, maka di seluruh wilayah Indonesia itu di mana ada desa-desa atau kampung-kampung yang bisa dijadikan sebagai salah satu pusat destinasi wisata itu bisa dikembangkan. Dan hal ini tentu harus ada kerjasama antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dengan jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Nanti tentu di sana juga ada struktur bagaimana pengelolaannya yang dilakukan. Apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian bagaimana kontribusi daripada pemerintah daerah dalam rangka mengawal sehingga kampung dan desa wisata itu bisa berdiri dan bisa dijadikan sebagai salah satu target pengembangan wisata di Indonesia. Kemudian yang kedua tentu ada juga peran dari pemerintah dalam hal bagaimana untuk melakukan pelatihan-pelatihan edukasi kepada masyarakat kita terkait dengan pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata di Indonesia. Nah di sana nanti tentu juga akan ada pelatihan-pelatihan yang secara reguler dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian kabupaten kota, dan semuanya nanti juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pariwisata. Jadi di pusat juga nanti akan ada juga pelatihan sejenis seperti itu. Nah ini juga saya kira sangat penting sebab pengetahuan dan kesadaran terhadap pentingnya dunia wisata itu ya sangat penting sekali karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan membutuhkan sumber APBN yang baru yang bukan bersumber dari pajak dari masyarakat kita, tapi sumber dari yang termasuk diantaranya adalah penghasilan dari wisatawan yang berkunjung, baik yang domestik maupun yang tentu wisatawan yang global atau internasional. Nah karena itulah maka ya kita harus mendidik masyarakat kita terkait dengan bagaimana mereka bisa menjadikan tempat-tempat mereka sebagai tempat yang wajar, baik dan aman untuk didatangi, dikunjungi, dan karena itu nanti tentu kita berharap ini bisa masuk sebagai salah satu destinasi wisata yang punya daya tarik bukan hanya di lingkungan lokal mereka tetapi juga di pentas internasional. Kita kan sekarang sedang bersaing juga dengan negara-negara tetangga kita seperti katakanlah Singapura, Thailand misalnya yang agak lumayan besar kunjungan wisatawannya dan kita harus bisa lebih bagus paling tidak sama dengan mereka. Untuk sementara waktu kan target kita itu dulu. Pak, kalau kita bicara soal potensi pendapatan tadi disampaikan dengan pemerintah daerah Pak ya, provinsi dan tingkat 2 itu kalau saya lihat memang di Bali itu ada pergub ya soal pungutan wisata yang datang ke Bali itu sekitar 150.000 Pak. Apakah nanti dalam undang-undang ini nanti perlu diterjemahkan secara lebih detail dalam sebuah pergub atau seperti apa Pak turunan dari
Jadi itu nanti akan diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Jadi karena itu kita harapkan setelah nanti ini disahkan undang-undangnya, kita berharap pemerintah dalam waktu dekat mengeluarkan peraturan pemerintahnya. Ada 12 peraturan pemerintah yang diamanahkan di dalam undang-undang ini untuk segera dibuat. Dari 12 itu salah satunya adalah terkait dengan pungutan-pungutan wisatawan yang disebutkan tadi. Diharapkan nanti itu juga ada aturannya, bagaimana cara mengambilnya, kemudian bagaimana cara mempergunakannya, bagaimana cara melaporkannya, dan seterusnya. Dan ini saya kira itu harus segera diaktifkan dan supaya ini fungsional dan bermanfaat untuk semua orang, terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah. Berarti anggarannya masuk ke kas pusat Pak ya? Jadi sebagaimana halnya dengan kementerian-kementerian lain yang mengambil uang dan memungut uang dari masyarakat, maka uang itu akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan dulu. Nanti di sana harus digodok, kemudian nanti mereka akan juga membagi secara proporsional peruntukannya. Tetapi di dalam undang-undang sudah kita batasi bahwa penghasilan yang didapatkan dari pungutan wisatawan itu harus dipergunakan sebaik-baik mungkin dalam kepentingan pengembangan pariwisata di Indonesia. Pak Saleh, terima kasih atas waktunya telah berbincang bersama kami. Terima kasih. Ya baik, pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Ketua Komisi 7 DPR Bapak Saleh Daulay terkait dengan revisi Undang-Undang Pariwisata yang tadi disampaikan bahwa diharapkan dengan adanya undang-undang ini bisa mendapatkan pendapatan negara yang lebih tinggi dan juga mampu menarik sektor wisata secara lebih cepat, handal, dan berdaya saing tinggi. Nah pemirsa, demikian laporan dari kami, kembalikan ke studio.